SCM dan kointegrasi. Ini masih materi time series ya, masih materi time series. Apa itu? Jadi sebelum kita bicara tentang ECM, error correction model atau error correction mechanism, kita bicara tentang kointegrasi dulu. Kenapa? Karena memang ECM ini syaratnya ada kointegrasi. Jadi, kalau ARIMA itu stasionaritas, maka di ECM ini adalah syaratnya kointegrasi. Kointegrasi itu sebenarnya juga sebetulnya itu ya stasionaritas ya, stasionaritas tapi kombinasi gitu. Stasionaritas yang terjadi karena kombinasi variabel. Jadi kointegrasi itu apa? Kointegrasi terjadi bila ada kombinasi linear dari dua variabel atau lebih ya, yang non stasioner. Jadi misalnya gini, satu variabel X gitu kita uji stasionaritasnya itu tidak stasioner. Kemudian pada level ya, pada level tidak stasioner. Kemudian variabel Y kita uji stasionaritasnya pada level juga tidak stasioner. Nah, tetapi ketika dua variabel ini digabungkan ya, atau residualnya gitu, kombinasinya, maka hasilnya stasioner atau dengan bahasa lain kointegrasi. Jadi seperti itu kointegrasi. Jadi ketika satu variabel itu sendiri-sendiri tidak stasioner, tetapi ketika digabung hasilnya stasioner. Nah, stasionaritas dari dua variabel itu yang disebut dengan kointegrasi. Nah, kointegrasi ini harus terjadi dalam leg yang sama. Jadi ketika satu variabel X misalkan tidak stasioner pada level ya, kemudian variabel Y tidak stasioner pada level, kemudian jadi dua-duanya pada semua tidak stasioner pada level yang sama, pada different yang sama. Jadi tidak boleh berbeda differentnya. Misalkan yang X itu stasioner yang X itu tidak stasioner pada level, kemudian Y-nya tidak stasioner pada different. Ini nggak boleh. Jadi harus sama dalam different sama. Different 0 ya semua different 0, atau different 1 semua different 1. Nah, contoh klasik ya pendapatan dan konsumsi gitu ya. Kalau kita lihat grafik ini pendapatan dan konsumsi gitu, ini tidak stasioner dari kiri bawah menuju kanan atas yang cukup ekstrim. Nah, pergerakan X ya, pergerakan X itu akan diikuti dengan pergerakan Y ke arah yang sama. Jadi ya, ada kecenderungan seperti itu. Jadi variabel-variabel yang kointegrasi itu biasanya geraknya ke arah yang sama. Jadi kalau X-nya naik, Y-nya juga naik. Persentase perubahan X juga akan diikuti perubahan Y yang kurang lebih sama. Itu
tanda-tanda atau ciri-ciri dari kointegrasi. Nah, X ini tidak stasioner ya. Dari grafiknya kelihatan kan tidak stasioner. Y juga tidak stasioner. Ya. Gambarnya kan naik cukup ekstrim ya, dari 2000-an ke 10.000-an. Nah, tetapi ketika dua variabel digabung, ya, misalkan pendapatan fungsi fungsi konsumsi itu kan dipengaruhi pendapatan. Nah, kemudian gabungannya apa ya? Tabungan, karena tabungan itu fungsi dari pendapatan dikurangi konsumsi ya. Atau bisa juga kita mengatakan pendapatan itu ya residualnya dari dua variabel ini, pendapatan dan konsumsi. Nah, itu. Sehingga hasil kombinasi dua variabel tadi, yaitu residual, tabungan dalam hal ini, menjadi stasioner. Nah, stasioneritas dari kombinasi atau gabungan dua variabel atau lebih gitu ya. Ini yang disebut dengan kointegrasi. Jadi sebetulnya kointegrasi itu ya stasioneritas juga, ya. Stasioneritas, tetapi stasioneritas gabungan. Karakteristik kointegrasi ya, jika xt itu memiliki n komponen variabel x pada waktu t, ya, akan ada sebanyak n-1 kombinasi linear yang mungkin terjadi. Dan harus diingat, kointegrasi itu biasanya fokusnya pada leg 1 atau D1. Karena jarang variabel yang terkointegrasi gitu pada different lebih dari satu. Jadi kebanyakan kointegrasinya pada leg 1. Nah, ketika terjadi kointegrasi pada variabel gabungan tadi, maka analisisnya menggunakan ECM, error correction mechanism atau error correction model. Ya, tujuannya apa? Untuk menyeimbangkan hubungan ekonomi jangka pendek, variabel-variabel yang yang memiliki keseimbangan atau equilibrium di jangka panjang. Yang awalnya disequilibrium gitu, dicoba agar equilibrium dengan metode ECM. Nah, ECM ini membagi persamaan variabel yang terkointegrasi tadi menjadi dua persamaan, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Kalau jangka panjang itu ya OLS ya. Nah, jangka pendek itu yang dikoreksi. Jadi error correction term, jadi ECT-nya itu yang di jangka pendek. Keadaan kointegrasi pada ECM ini bisa dilihat pada stasioneritas residualnya. Ya, tadi kan lihat variabel gabungannya atau residualnya itu stasioner. Dan variabel-variabel yang mau dianalisis itu tidak ada yang stasioner pada level dan residual atau persamaan regresi variabel tersebut stasioner pada level. Nanti pakai
contoh aja langsung analisis ya. Saya kira lebih mudah. Nah, terus kenapa pakai ECM gitu ya? ECM dapat melakukan spesifikasi model atas bentuk umumnya. Nah, SCM dapat mendapatkan informasi jangka panjang dan jangka pendek dari data serta dapat diketahui konsistensinya. Jadi konsistensi model yang kita buat, model empiris dengan teori. Kemudian ECM sebagai salah satu model dinamis untuk mencari penyelesaian data time series yang tidak stasioner. Kemudian ini juga sebagai obat ya, remedi dari multikolonialitas dan regresi langsung. Regresi langsung itu apa? Regresi langsung itu regresi yang seperti regresi tapi tidak regresi. Apa aja sih? Contoh gini, dua variabel yang kelihatannya saling berhubungan tapi padahal tidak. Gitu. Contohnya gini, regresi langsung atau spurious regression ya, spurious regression. Harga harga telur naik, harga tiket pesawat naik, harga telur turun, harga tiket pesawat juga turun. Jadi kesannya harga telur ini dipengaruhi oleh harga tiket, ya kan. Nah, pergerakannya memiliki kecenderungan ke arah yang sama. Nah, tapi sebetulnya kan dua variabel itu nggak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Secara umum tidak ada hubungan, kecuali mungkin di Papua sana yang transportasi telurnya itu lewat pesawat. Tapi secara umum tidak. Secara umum di belahan dunia itu tidak ada hubungan antara harga telur dengan tiket pesawat. Dengan harga tiket pesawat. Nah, tapi kan pergerakannya sama, sehingga itu kalau kita analisis ya, ini akan menjadi regresi langsung, regresi spurious. Kayaknya regresi, kayaknya saling mempengaruhi, tapi sebenarnya dua variabel tadi tidak berhubungan, itu regresi langsung. Nah, bagaimana cara kita melakukan analisis ECM? Ini ya tahapannya. Pertama, uji dulu stasionaritasnya, ya kan? Stasionaritasnya data tidak stasioner pada level, namun stasioner pada different yang sama. Ini syaratnya. Jadi pada raw datanya tidak stasioner, tapi differentnya stasioner. Setelah itu melakukan estimasi persamaan jangka panjang. Estimasi persamaan jangka panjang ini ya, estimasi OLS ini. OLS yang kita sudah tahu sebelumnya, ya kan. Kemudian setelah itu hasilnya diuji kointegrasinya. Ada kointegrasinya apa tidak? Kemudian melakukan estimasi jangka pendek. Nah, estimasi jangka pendek ini yang menggunakan residual tadi sebagai speed acar korekmentalnya. Kemudian baru diuji asumsi yang relevan, baru memaknai. Nah, ini tahapan standar dalam analisis ECM. Bentar.
coba absensi dulu, error tidak. Coba tutup dulu aja. Classroom ya, saya kirim di chat nggak mau. Data ECM. View datanya ECM 4. Nah, ini datanya PDP, PDE, PDI, GDP, PCE itu personal consumption expenditure, PCE, personal consumption expenditure, pengeluaran personal ya. PDI itu personal dispensable income ya, pendapatan yang bisa dibelanjakan. PDI, personal dispensable income. Jadi kita punya data ini, GDP, PCE, dan PDI. Datanya tahunan, kuartalan dari tahun 70 kuartal 1 sampai 91 kuartal 4. 88 data observasi. Jadi kalau secara teori pendapatan individu personal dan pengeluaran personal juga akan berpengaruh ke GDP. Kalau orang-orang menahan belanjanya, tidak mau belanja, itu GDP akan turun. Jadi tidak berbelanja, jadi berbelanja konsumtif itu akan bisa mempengaruhi GDP ya. Jadi kalau kalian banyak menabung, ya memang menabung itu pangkal kaya, hemat pangkal kaya. Tapi kalau semuanya menabung, ekonomi mandek. Jadi kalau menabung hanya 1-2 orang bagus, ya, 1-2 orang bagus. Tapi kalau semua orang menabung, ya, nggak bagus buat ekonomi. Semua orang berhemat, ekonomi mandek. Jadi untung ada orang yang boros. Jadi untung ada yang boros ya, yang berbelanja, jadi ekonomi jadi hidup. Jadi, maka menabung itu kalau hanya 1-2 orang sangat bagus, tapi kalau semua orang menabung sangat merugikan ekonomi. Nah, kita punya GDP ini punya variabel itu. Sekarang pertama kali adalah ketika kita mau analisis, jadi sebetulnya analisis nanti ada ECM, ada PECM, itu kan sebenarnya tergantung datanya ya. Bukan keinginan kita, data yang berbicara.
datanya seperti apa, nanti analisnya begini. Datanya seperti ini, analisnya begini. Jadi bukan keyakinan kita. Nah, ini kita seperti biasa dicek dulu stasionaritasnya, sendiri-sendiri ya. Jadi secara individu masing-masing variabel itu tidak stasioner pada level, kemudian dan harus stasioner pada different 1. Analisis ECM itu pada different 1. Kemudian residual kombinasinya itu juga harus kointegrasi atau stasioner. Ya, kita cek tiga-tiganya. View, unit road test ya, untuk ngetes apa ini stasionaritas pada level aja. Ini langsung summary aja. Jadi semua summary berarti ada beberapa yang dipakai ya. Kan individu. Jadi ada Levin, besaran, Fisher, dan sebagainya. Kalau summary, kalau milih salah satu, ya coba aja kita lihat salah satu. Nah, ini signifikan ya, signifikan berarti apa? Berarti tidak stasioner. Karena ada stasionaritas itu kan yang diharapkan itu yang diharapkan itu signifikan ya, yang diharapkan signifikan. Nah, datanya ini ADF user square atau ADF statistik itu tidak signifikan, tidak signifikan. Berarti tidak stasioner karena 0 diterima. Untuk kalau kita ini kita lihat summary-nya, semuanya coba kita lihat aja. Ini semuanya ini semuanya uji Levin, besaran, kemudian ADF, Penferoni, Fisher, ya. Ini semuanya tidak signifikan atau punya akar unit atau punya unit atau tidak stasioner. Nih, sekarang kalau itu kita coba tes di levelnya, di different 1. Different 1 coba. Nah, ini semua signifikan ya, different 1. Tidak punya unit road atau stasioner. Jadi stasioner sama. Tapi ini kan bukan kombinasi ya. Ini uji stasionaritas pada masing-masing variabel. Oke. Nah, kemudian setelah itu, setelah uji stasioner dilakukan, maka tahap kedua ya, kita lihat tahap keduanya.
Nah, tahap keduanya, ini pertama sudah ya. Tahap kedua melakukan estimasi jangka panjang. Estimasi jangka panjang itu ya regresi biasa ya, regresi ULS ya. Nah, untuk apa? Untuk dapat nilai residual. Dapat nilai residual. Nah, residualnya ini harus stasioner pada level atau eh, atau apa? Atau data aslinya atau datanya. Oke, stop. Nah, ini samaan jangka jangka panjangnya, quick estimate equation sesuai dengan variabelnya ya, y x ya, GDP, G, GDP, C, BCE, PDI. Nah, ini GDP, C, BC, BCE, dan PDI. Tujuannya Pak untuk dapat ini apa residualnya. Oke. Nah, sudah ada residualnya nanti. Nah, kemudian residualnya ini ya, diuji stasionaritasnya atau untuk uji kointegrasinya. Ini saya kasih nama yang lain saja. Variabel nama sesuai dengan itu ya ECT dengan resit. Ya. Nah, kita punya variabel ini ECT. Nah, variabel ECT ini harus stasioner atau harus ada kontegrasi. View. Jadi kita lihat stasionaritasnya atau kointegrasi ya, karena ini kan gabungan ya. EC itu kan gabungan dari GDP, PCE, dan PDI. Hasilnya residual itu ya. Ini pada level ya, ini harus stasioner ya. Oke. Nah, ini signifikan ya kan. Aku mencet di keyboardnya signifikan atau H0-nya ditolak, berarti stasioner, berarti terjadi kointegrasi. Nah, kita bisa mengatakan terjadi kointegrasi. Nah, itu dengan oke, sampai sini dulu
Paham semua nggak ini tahapannya dan prosedurnya? Belum selanjutkan ke selanjutnya. Oke. Nah, kemudian tahap selanjutnya, tahap selanjutnya nah, oke, integrasi sudah ya. Kemudian tadi kesimpulannya kan ada kointegrasi ya dari residualnya, yaitu ECT tadi, stasioner atau dari kointegrasi. Kemudian melakukan estimasi persamaan jangka pendek. Jangka pendek itu apa? Jangka pendek itu OLS biasa ya kan, hanya menambahkan nilai residualnya. Jadi ECT-nya ditambahkan. Tetapi jadi di model OLS tadi kemudian ditambah ECT. Itu saja. Tapi ECT-nya harus ECT pada periode sebelumnya, periode sebelumnya, ECT -1. Nah, pada persamaan jangka pendek, ini kan yang apa namanya? ECM-nya di sini ya. ECM di sini. ECM tadi kan perhatiannya pada different 1 ya. Pada different 1 sehingga analisisnya ya pada different 1. Pada different 1. Sehingga kita tidak bisa langsung seperti ini ya. Kita harus buat different 1. Bisa langsung dibuat variabelnya satu-satu atau langsung di ini di GDP ya kan, terus kan integrasinya pada different 1 ya, kemudian C D D apa ini PCE terus D PDI terus ECT ya, ECT
min 1. ECT DBDP, DBCE, DBDI, ECT pada periode sebelumnya. Oke. Oh iya nih, dulu saya simpan dulu nih. Loh, data. Tutup. Dan. Tutup. Dulunya. Tutup. Oke, saya ulangi dulu. Tutup. Saya ulangi dulu yang OLS dulu. Yang BDP, C, PCE, PCI. Oke. Saya simpan. CP. Tanggal panjang ya. Terus ini saya ulangi lagi ke estimate equation D, DP, C, D, PCE, D, PDI ya. Kemudian ECT-nya. ECT-nya seperti sebelumnya. Oke. Yes. Nah, ini sudah jadi persamaan jangka pendek. Persamaan jangka pendek. Tulis nah, kalau yang jangka panjang OLS ini bacanya ya sama aja ya, enggak problem, nggak sama aja. Nah, yang jangka pendek ini yang ECM itu ini ya. Perhatikan yang ECT-nya ini. ECT itu harus negatif dan signifikan. Jadi syarat apa? ECM ini ECT-nya itu harus negatif dan signifikan. Negatif karena memang ini periode sebelumnya ya. Kemudian harus signifikan. Nah, ECT jadi kalau di kalau representasinya lihat bisa copy aja. Nah, nah, jangka pendek ini sama dengan ini. ECT ini harus negatif dan signifikan. Nah, ECT ini min 0,5
23. Jadi ECT itu kalau kita baca ya, ECT itu menunjukkan seberapa cepat equilibrium itu akan kembali tercapai dalam keseimbangan jangka panjang. Jadi intinya ECT itu menunjukkan penyesuaian dari dalam keadaan tidak equilibrium menjadi equilibrium. Nah, ini modelnya kan tadi C-nya, kemudian di PDI, di PCE, kemudian ECT. Ini ECT. Ya, biar bingung. ECT -1. Nah, ini penyesuaiannya berapa persen? Penyesuaiannya 0,23%. Lihat ECT-nya. Penyesuaiannya bernilai negatif. Kecepatannya berapa? Penyesuaiannya berapa persen? 0,23%. Kecepatan penyesuaiannya. Nah, kalau sudah ada persamaan jangka panjang, jangka pendek, bisa aja kita uji asumsinya ya, asumsinya. Apakah distribusinya normal apa tidak? Kembali lagi. Ini kita lihat residualnya. Program normalitas ya. Lihat ini normal ya kan. Ini normal. Jagung biranya 1, sekian, probabilitasnya di atas 0,0, sorry, ya tidak signifikan ya, 0 di atas 0,05. Ini normal. Kalau lihat program skor residual, ini juga tandanya gambar apa nih, ACF dan PCF ini mirip, kemudian di statistik dan aljum statistiknya ini signifikan semua. Ya. Ini tanda-tanda tidak ada serial korelasi, jadi sudah bagus. Nah, itu analisis ECM. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ini presensinya error hari ini. Saya nggak tahu ini kenapa, karena sudah diisi seperti biasa, tapi error. Sudah isi tanggal, kok minta tanggalnya diisi, tanggalnya sudah betul, harinya betul.
Mungkin emang lagi error sih Pak. Soalnya saya buka gateway juga nggak bisa. Saya buka bisa, tapi apa? Yang isi seperti biasa lah, orang lama juga udah sering tiap hari pakai ya. Ini tapi ada pesannya tanggal belum diisi, padahal jelas-jelas tanggalnya sudah ada isinya. Tanggalnya saya lihat juga udah betul. Kemudian pertemuan keberapa sudah saya isi. Pesannya selalu begitu terus. Nah, mungkin error. Oke lah, nggak masalah. Harus manual, langsung manggil satu-satu. Nah, iya error servernya error. Ini saya. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai materi tadi? Datanya ada di Classroom ya, nggak ada di chat ini. Saya kirim tadi nggak bisa. Silakan dilatih. Tapi bukan untuk bahan ujian ya, untuk berlatih aja. Ujiannya udah dikumpul, udah dapat datanya kalian buat UAS-nya. Oke, hari Kamis besok coba dikumpulkan ya datanya ya. Kumpulkan, ini saya buat apa formnya, mengumpulkan data yang untuk UAS-nya biar enggak buru. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira pertemuan hari ini cukup sekian dulu. Silakan dilatih, diulangi. Terima kasih. Sorry, ada yang ingat. Apa itu? Angkat kemarin masih ada beberapa yang belum ngisi ya, tapi sudah sebagian besar sekarang sudah ngisi ya kan. Hanya 1-2, mungkin hanya 10 orang yang belum ngisi. Nah, ya yang mungkin belum ngisi minta tolong diisi. Minta diisi yang baik-baik itu. Oke, terima kasih. Sementara itu saja. Iya, nggak bisa presensi hari ini. Error. Nah, error. Ini gateway-nya error. Saya coba presensikan manual, saya isi, mau saya simpen juga ada tulisan yang server error. Oke ya, nanti saya anggap masuk semua aja. Cara paling gampang. Karena error servernya ini saya nggak mau berapa kali yang isi nggak mau, terus saya ini juga nggak mau. Ya, pelayanan sedang sibuk, server error, ya, ada gangguan di sistemnya. Oke, gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.